Halo, Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Karia. Bekasi panas cetar membara. Halo, Kak Rahma. Masya Allah, iya bener. Ini silau tuh, lihat tuh, aku udah nggak pakai lampu lagi. Natural ya, natural lighting. Jos kan. Masya Allah. Kita sapa-sapa dulu nih, atau kasih info dulu ya teman-teman. Ini adalah recording, tapping, tapi kamu masih tetap bisa komentar di kolom komentar dan kita mungkin akan bacakan nanti di pekan selanjutnya ya, Kak Rahma ya. Oke, 2 Semoga minggu insya ini. Allah gitu. Semoga tidak mengurangi mengurangi maknanya, mengurangi nikmatnya menikmati beranda kita hari ini. Gimana Kak Rahma nih, beranda kita kali ini temanya adalah Tang ting tung. memilih sekolah anak. Ayo, Iya. udah mulai nih kayaknya pendaftaran. Iya, Iya, Karia gimana nih kemarin? Katanya minggu kemarin nih habis berjalan-jalan ke Salatiga nih. Iya, termasuk aku. Aku tahun depan tuh 2 orang, Kak. 2 orang yang mau masuk SD dan masuk SMA. Alhamdulillah, masya Allah, rezeki. Gitu. Yang sebenarnya shocking itu ya, sekarang itu makin ke sini pendaftaran Makin siswa cepet baru ya? kenapa makin cepet? Jangan-jangan nanti Aku Juli juga baru kayaknya masuk. kayaknya baru masuk sekolah berapa nih, 3 bulan tahu-tahu udah ada pendaftaran lagi dan itu langsung Iya. close. Iya, bener. Ini kita kayak dikejar-kejar apa sih sebenarnya? Iya, bener. Jadi kemarin itu aku ke Salatiga itu untuk pendaftaran SMA, terus kalau nanti yang masuk SD itu bulan November, jadi ya tetep aja ya kejar-kejaran gitu. Ya, yang paling berasa sih mungkin dari TK ke SD kali ya. Dari TK baru Betul. baru ngeluarin uang gitu, aduh baru napas. Udah tahu udah napas lagi. Aku tahun depan. Tahun depan itu harus nyari berarti, SD, SMP, SMA. Masya Allah, wow, jackpot. Jadi kira-kira Barakallah. Oktober tahun depan aku tuh udah langsung mikirin, anak keempat masuk SD, anak kedua masuk SMP, anak pertama masuk SMA. Wah, Masya Allah. Jadi nikmati kebebasan 1 tahun ini. Insya Allah Kak, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan nih dari Insyaallah sekarang mudah-mudahan. kita ngobrolin, kita udah mulai kebayang ya mau gimana. Ada nggak nih teman-teman kalau misalnya yang tahun ini atau tahun depan gitu yang mau masukin anaknya ke sekolah, ke level yang baru ya, jenjang yang baru ya, kalau masuk, kenaikan kelas sih udah sebenarnya deg-degan juga, tapi ya lebih santai kali ya, beda dengan kita pindah jenjang gitu. Boleh juga ya ngobrol di kolom komentar seperti apa. Nah, sebenarnya yang bikin tang ting tung nih apa sih, Kak? Yang bikin tang ting tung itu milih ya, maksudnya banyak kan, sekolahan nawarin apalagi, kalau dulu, waktu anak pertama itu SD, baru mau masuk SD, lagi happening-nya itu sekolah alam. Iya. Ya Oh, salah Masya Allah. mama kan kalau udah dapet iklan gitu loh, kalau sekolah ini, sekolah alam ini, melatih kreativitas, pengembangan diri, ini segala macam, apalagi Iya. di zaman yang, pelajaran kita tuh yang benar-benar padat banget kan, pelajarannya banyak gitu, kurikulumnya ganti terus. Nah itu yang waktu itu
pikirannya, oh harus masuk sekolah alam, pokoknya harus. Iya, betul. Sampai cari kemanapun. Nah, yang paling deket waktu itu sekitar 15 kilo lah, 15 kilo. 15 kilo, Masya Allah. Ke Pas Karawang 15 itu, Kak. menjelajahi naik gunung melewati lembah pokoknya lah. Aku selalu pikirnya udah namanya udah apa ya, mungkin termakan informasi gitu lah. Jadi FOMO. Jadi zaman Nekat dulu juga udah ada pokoknya. FOMO ya, zaman dulu. Pokoknya nekat aja. Pokoknya nekat gimana pun juga harus disamperin. Samperin, datengin sekolahannya. Wah, cocok, anaknya seneng. Iyalah, seneng main-main gitu kan. Ada outbound-nya banyak gitu. Sekolahannya juga deket sawah gitu kan. Biasalah tipikal sekolah alam gitu. Nah, yang jadi masalah jaraknya 15 kilo. 15 kilo. Walaupun ada antar jemput ya, katanya ada antar jemput, nanti kalau misalnya nggak bisa sampai rumah drop off gitu, diantarin sampai di lokasi, nanti aku jemput gitu. Cuman kan kalau antar jemput kayak gitu kan berarti oke lah dia dijemput misalnya di janjian di ini, terus nanti jemputin temennya lagi, berarti kan dia udah 1 jam sendiri itu perjalanan. Iya. Sampai sekolah. Terus nanti pulangnya. Nah, dari Paling situ terakhir masih kekeh, gitu ya pokoknya dia. masih belum. Pokoknya harus masuk sekolah alam. Oh. Masih kekeh sampai daftar. Tapi daftar 2 tempat waktu itu. SDIT juga daftar. Pokoknya aku waktu itu belum terbuka untuk masuk nasional school ya, bukan internasional school. Karena waktu itu belum ada zonasi. Terus adanya sekolah favorit. Jadi kalau national school, SD nasional, SD negeri gitu, yang favorit itu banyak banget yang daftar. Jadi satu kelas itu bisa 50. Jadi di satu sekolah lagi yang sama bisa mungkin anaknya cuma 30 gitu. Karena dia dianggap tidak favorit gitu. Betul. Yang berebutan kursi itu benar-benar dalam pengertian berebutan kursi itu kan ya, Kak? Soalnya pernah sampai ibu-ibu tuh datang pagi karena dia mau dudukin kursi buat anaknya. Itu jadi satu meja itu bisa 3 gitu, 40 sampai 50 anak, dan itu buat aku nggak sesuai gitu sama anakku. Mau belajarnya gimana kalau gurunya aja nggak tahu dia gitu. SD itu kan ya, Kak, ya berarti ya? SD kan? SD 50 orang, Masya Allah. Iya, apalagi anak bocil-bocil kayak gitu kan masih Iya, nah, betul, pokoknya susah pikiranku banget. aku pengen anakku berkarakter ya, pokoknya kayak gitulah, kemakan banget iklan gitu. Sampai rela aku tuh beneran naik motor 15 kilo. Anak itu di motor tuh sampai ngantuk-ngantuk. Cuman yang apa sih yang bikin sadar ya waktu itu neneknya ngomong itu, anak kamu masih kecil, nanti kalau misalnya hujan, sekarang musim banyak tapi hujan nggak mau sekolah, emang nggak sekolah, terus kalau hujan kan nggak mungkin, terus full day dari pagi sampai siang, kamu mau sekolah apa mau nitipin anak? Enak dong kamu nggak ngajarin anak, katanya gitu. Oh iya juga ya, tipikal emak-emak. Kamu ngapain emang kalau anakmu sekolah? Ya itu yang bikin nancep di hati. Kalau suami sih sebenarnya terserah aja gitu. Terserah kamu lah, kamu ibunya paling tahu gitu. Dan bagian bayar ya. Cuman kalau dia sebenarnya ya udah ada option lain, SDIT deket rumah dengan biaya yang sama, tapi waktu belajarnya agak berkurang. Tapi berkarakter nggak? Waktu itu jualannya kalau SD itu tuh apa sih? Gak tau deh, aku cuma masukin aja tuh. Gak baca formnya, jadi cuma pikir tuh aku nggak mau masukin ke SD negeri. Selain itu ada option lain nggak gitu? Ya udah bilang SDIT nih ada nih deket di belakang sini. Pas aku lihat, sekolahnya gede udah. Udah plong aja masuk. Ya udah pas dijalanin ya udah. Dan pikir kalau misalnya masukin sekolah anak itu dimanapun anak kita sekolah gitu kan, balik lagi ke pendidikan di rumah. Terus lagi pula apa ya, mau kita seprotektif apapun ke anak,
anak itu pasti akan ketemu deh, mau misalnya waktu di SD negeri kan aku takutnya anak tuh kena bully gitu kan. Heeh. Misalnya kalau dia nggak bisa apa sih, bergaul gitu kan. Khawatirnya di situ, nggak bisa komen ke gurunya. Biasanya gurunya kalau misalnya seperti itu kan nggak terlalu, itu kan cuek. Kalau di swasta beda lagi kan. Kalau di swasta itu mereka agak care gitu. Nah ternyata walaupun di sekolah terbaik pun pasti akan ketemu anak seperti itu gitu, anak yang ngebully gitu. Jadi balik lagi ke kita orang tua yang di rumah, gimana bikin anak ini bisa imun gitu. Kalau ngomong juga sama aja ternyata, mau di SD itu juga tetap aja ngomong juga kayak gitu. Orang Iya. tuanya berpendidikan juga tetap aja gitu. Sama aja ternyata pas aku Iya iya yang iya iya. ngejalanin dia sekolah 6 tahun di SD itu ya imunnya itu kita yang harus balik ke rumah, kita yang harus ngebersihin lagi, kasih imunitas lagi, baru dilepas keluar lagi. Gitu aja tiap hari. Iya, setuju setuju tuh, Kak. Jadi, aku juga merasakan momen-momen pencarian sekolah itu, apa ya, dulu itu kan anak pertama ya, Kak, Rahma Heeh. kejadiannya. Aku juga anak pertama, itu anak pertama tuh bener-bener ya, mereka tuh membuat orang tuanya berpikir keras. Bikin orang tuanya terus, belajar, mem-push orang tuanya untuk terus belajar gitu, termasuk dalam hal mencari dan memilih sekolah anak gitu. Jadi dulu juga ya kurang lebih sama sih sama kayak Kak Rahma. Anak pertamaku itu sekolahnya jaraknya dari rumah itu 7 kilo, Oh, 7 sampai 8 kilo. Demi sebuah cita-cita dulu zamannya kan bilangnya cita-cita gitu ya. Idealisme gitu loh kayak Kak ya Rahma makanya ya gitulah. bener-bener. Nah, terus, ya anak kedua masih karena berdekatannya sama anak pertama. Anak ketiga, nah itu sudah mulai agak cerah tuh Santai ya. pemikirannya. Semoga ya sejauh ini aku merasa bahwa itulah yang bukan berarti yang pertama dan kedua salah, tapi maksudnya, eee, kita Pelajaran rupanya. kita memiliki sebuah pelajaran yang ternyata bisa diperbaiki di anak ketiga dan keempat, begitu sih sebenarnya. Bukan berarti yang pertama dan kedua salah, aku nggak menyatakan hal seperti itu ya. Pasti Kak Rahma juga nggak menyalahkan bahwa yang pertama itu salah gitu ya. Tapi ternyata, kita bisa memperbaikinya di yang ketiga dan keempat gitu. Memang dan biasanya kalau misalnya Kak Rahma berarti yang menentukan pendidikan itu bukan menentukan pendidikan dan pengertian memilih sekolah itu kuota apa ya, hak vetonya ada di ibu gitu ya? Ini Bu. Oh tapi yang anak Heeh. kedua beda lagi Kak, ini lagi Oh ya cerita gitu, lagi nih, ini lagi ceritain cerita lagi lagi. nih. Anak kedua aku tuh nggak mau sekolah, awalnya Oh, kan. Jadi dia tuh cuman ikut-ikutan ngaji kakaknya. Waktu itu heeh sampai 5 tahun, mau sekolah nggak mau, perempuan perempuan sekarang heeh nggak mau. Itu ikut ngaji tahfiz waktu itu kakaknya. Kan kalau SD itu ada tahfiznya, jadi dia ngajinya ngaji tahsin biasa sama tahfiz khusus di rumah heeh. Quran. Dan dia diikutin, jadi katanya kalau misalnya itu ngaji kan siang-siang tidur, tapi herannya dia udah hafal setengah juz. Masya Iya Allah. masya Allah belum Lagi bisa lagi baca. tidur masuk semuanya gitu ya, lagi tidur tuh Ya jadi dia kayaknya ngadarin emang sistemnya dia tuh daya ingatnya kuat, jadi cukup dengerin aja heeh udah bisa. Nah, dia 5 tahun, belum bisa baca, itu juga belajar sendiri, aku nggak ngajarin ya. Dia heeh. bisa bisa ngitung sendiri, itu ya lihat-lihat YouTube gitu. Dia memang dasarnya anaknya bisa belajar sendiri. Nah, umur 6 tahun dia minta sekolah. Ya udah aku sekolahin TK kan. Mhm. Pas anak itu nggak sekolah, tantangan terbesar buat anak emak-emak homeschooling itu adalah orang lain. Anak kok nggak Gimana? disekolahin, Oh, kenapa? Gitu. Oh, udah mulai kan, apalagi sekitar rumah umurnya sama, udah sekolah gitu kan. iya Udah iya dari betul. 4 tahun gitu kan, soalnya dulu kakaknya dari 4 tahun udah sekolah. Nah, ini Mhm anak kok mhm. udah 5 tahun nggak disekolahin gitu, masih di rumah aja main. Anaknya nggak mau sekolah, loh jadi orang tua tuh harus dipaksa dong, masa anak nggak mau sekolah didiemin aja itu kan pertama komentar Heeh. pertama. Ya udah biarin orang anaknya nggak mau sekolah mau diapain. Aku mah santai-santai aja kan. Di rumah juga dia baik-baik aja gitu, belajar belajar sendiri juga, nulis sendiri juga kan. Nah, pokoknya komentar komentar pedes itu, "Emang apa nggak punya duit?" Itu yang paling menohok hati sih.
Komentar netizen gitu ya. Terus kenapa mau ngasih gitu? Heeh, makanya Tanya mau nih iya ngasih kan. iya kan. Nah, 6 tahun dia mau TK, akhirnya mau pas abis TK masuklah ke jenjang SD. Nah, ada masalahnya karena dia itu anaknya tipikal bosenan. Tahu sendiri SD Mmm. itu dari jam berapa sampai jam berapa kan? Jam Sampai 3 sore kan ya. minimal. Nah, Mhm. nggak bisa nih anak nggak mungkin nih bisa tidur di kelas ini nanti nih. Iya. Orang ngaji aja dia tidur. Kan masalah lagi. Mau masukin ke SD, balik lagi nih anak perempuan kan, Mhm tahu mhm. sendiri, masih dilihat lagi yang paling pertama di pendidikan buat kita itu blueprint-nya adalah, nomor 1 menjadi manusia yang bertakwa, kan waktu itu gitu, pokoknya aku yang nentuin kayak gitu, aku yang nentuin sumpah. Pokoknya blueprint pendidikan paling pertama itu, aku mau ada sekolah yang ada agamanya. Tapi SD itu nggak mungkin, bingung kan? SD Mhm mhm. negeri nggak bisa, karena, Karena nggak ada pendidikan pelajaran agama agamanya. nggak ada Bentar gitu ya fikih, maksudnya nggak heeh. bentar, nggak ada fikih, akidah, akhlak, Quran, hadis gitu kan. Bingung lagi Iya. kan, pusing lah, mau kemana nih anak, nyari SD itu semuanya hampir full day, paling minimal itu jam 2. Akhirnya suami bilang, "Masukin madrasah," kata gitu. Wah aku langsung, masa sih anakku dimasukin madrasah? Langsung kan udah stigmanya waktu itu madrasah itu, nggak keren gitu kan, masih yang, "Ih apaan sih madrasah?" Gitu kan, levelnya nggak Iya anak iya. anak pertama masa dimasukin ke SD, anak kedua masa dimasukin madrasah, "Mau gimana lagi sekarang?" Katanya gitu. Akhirnya diingetin, "Pokoknya udah masukin madrasah, kamu katanya mau anaknya ada agamanya, tapi nggak mau pulangnya lama, udah itu sudah solusi." Udah akhirnya dalam hatiku tuh masih yang nggak terima kan, Iya. aduh kok masukin madrasah, kayaknya nggak keren banget, masih dipikir masih nggak keren, pokoknya nggak keren banget deh. Ya udahlah, lillahi ta'ala aja, bismillah anak ini semoga bisa di situ, Mhm. eee, agamanya ada gitu, umumnya juga ada, bismillah aja. Nah, masukinlah di situ. Nah, baru berapa bulan masuk, Covid, akhirnya di rumah lagi dia. Baru berapa bulan masuk sekolah gitu kan, Maret Covid kan, ya udah dia Iya di rumah betul. lagi akhirnya. Akhirnya jangan belajar di rumah juga sih. Ya Allah, seninya itu ya. Ya, teman-teman yang punya cerita unik, nggak harus cerita unik sih, saya percaya pasti semuanya unik ya, Bunga. karena ya memilih sekolah itu benar-benar sebuah tantangan tersendiri dan pasti ada cerita uniknya gitu. Jadi pasti ada, silakan komentar gitu ya. Nah, tadi kan tang ting tung, nah tadi ya, kalau tadi kan Kak Rahma ada SDIT, ada kita tahu ada SDN, SDN, Oh, SD negeri, maksudnya ada SDIT, ada SD negeri, SD alam, segala macam tuh ya. Kalau sekarang ada SD tahfiz, ada SD, atau sekolah atau ada boarding school gitu kan ya. oh boarding school, asrama, Boarding school aduh maaf, boarding school dan pesantren itu beda lagi Kak, ada lagi, oh jadi beda? beda tuh. Ada, jadi ada yang namanya pondok pesantren, ada yang namanya boarding school. Aku juga baru tahu. Oh mungkin kalau boarding dia itu sekolahnya umum tapi asrama gitu ya? Iya, gitu. Oh, Jadi mungkin aja misalnya sekolahnya beda, dia, boarding school-nya di mana, tapi bisa juga sama di maksudnya satu institusi atau satu yayasan yang sama gitu. Jadi kalau pesantren itu kan biasanya setelah sekolah gitu, ada kegiatan kepesantrenan yang itu juga support untuk di madrasahnya. Nah kalau kalau boarding school nggak selalu seperti itu gitu. Jadi lebih longgar kayaknya ya gitu ya. Aku juga sebenarnya belum paham, tapi memang aku baru tahu ternyata beda boarding school dengan ponpes. Anakku sendiri yang bilang, "Itu di pesantren ya?" Aku ngomong, "Teman kamu tuh di pesantren?" "Enggak, dia di boarding school, Bunda," katanya. "Hah, ya kan pesantren?" "Bukan Bunda, boarding school bukan pesantren." Subhanallah, bukannya boarding school itu artinya pesantren. kita taunya gitu ya? Iya, Itu beda lagi. ternyata beda lagi. Jadi maksudnya, nah itu kan banyak banget ya, apa sih, jenis, tipe sekolah gitu ya. Mhm. Nah, kan tadi kalau Kak Rahma sendiri udah punya blueprint tuh, harus bertakwa, bener gak sih? Menjadi manusia bertakwa. Oh iya, menjadi manusia yang bertakwa, iya sih maksudnya,
di tengah segala kegalauan tadi macem-macem, belum lagi kita pusing sama kurikulum. Sekarang ada kurikulum merdeka, ya zaman dulu ada kurikulum 2013, kurikulum lama, kurikulum 2000 berapa sih, 2003 apa 2015, 2006 apa. Jangankan mikir masalah yang lain-lain, itu tuh udah beda-beda aja pusing banget ya. Kayak Tematik sekarang tematik. tematik, "Tahu ada ujian UTS-nya nggak?" "Oh nggak ada, kan aku udah kurikulum merdeka," katanya gitu kan, "anakku udah kurikulum merdeka." Masya Allah, kita tuh pusing banget ya yang kayak gitu. Nah, tapi aku menangkap sesuatu tadi yang Kak Rahma sampaikan tentang blueprint. Ini tuh kayaknya mungkin tidak semua orang paham atau tidak semua orang juga menyadari bahwa perlunya blueprint gitu, blueprint pendidikan anak gitu. Menurut Kak Rahma seperti apa sih nih blueprint ini? Blueprint pendidikan itu. Nah, ini sebenarnya juga aku dapetnya waktu dari kelas matrik IP ya. Kalau nggak masuk IP kayaknya aku tuh jadi mak-mak yang gaptek dan nggak tahu apa-apa. Jadi waktu itu FOMO di tadi, matrik, FOMO, ngikutin arus ya? jadi di Ngikutin tren. matrikulasi itu kan ada aduh aku lupa hal keberapa yang bikin kurikulum pendidikan. Nah itu akhirnya aku riset kan, googling nyari kemanapun. Nah akhirnya aku ketemu sama tulisannya Bu Eli, Yayasan YKH, apa sih? kita Iya dan yang buah udah hati. tutup sekarang itu, ya kan Kita dan Buah Hati. Nah, di situ ada tulisan blueprint pengasuhan. Yang pertama itu adalah menjadi manusia yang bertakwa, kedua, ketiga, keempat, lima, turunin kan. Nah, dari situ aku baca, oh iya benar juga ya. Jadi akhirnya aku buatlah dari turunan situ kurikulum untuk anak pertama. Waktu itu anak kan masih 6, 5 sama 1 tahun gitu. Jadi ya masih simpel-simpel aja. Yang penting adalah urutannya mereka paham agama itu apa, paham batasan-batasan yang dilarang dan tidak dilarang gitu. Pokoknya kurikulum simple waktu itu tuh. Jadi dari situ ke bawah sampai sekarang, Mas. Patokan aku pokoknya untuk mencari sekolah yang pertama adalah aku tetap berpegang teguh agama. Mau dia di sekolah dimanapun harus ada agamanya. Tuh. Nah, dan aku juga keinget waktu itu pemilihan sekolah, terus dari yang masukan waktu itu sempet juga kan diomongin anak pertama masuknya SDIT, kok yang kedua madrasah gitu kan. Soalnya gapnya terlalu jauh gitu. Ibaratnya apa sih Kak? Kerennya Apa? itu beda gitu. Apa sih? Statusnya gitu kan maksudnya, status. Statusnya. Jadi kayak jomplang banget gitu kan. Masih di sini kan masih seperti itu gitu. Akhirnya aku keinget Ustadz Arif almarhum tuh pernah ngomong mau di pesantren, mau di sekolah negeri, mau di SDIT, mau dimanapun, mau di sekolah internasional, sekolah apa, alam apapun juga, yang penting adalah home education-nya. Anak balik ke rumah, orang tua yang mendidik. Nah, pendidikan orang tua itu balik lagi kemana kan? Ke blueprint pengasuhan tadi kan gitu. Jadi kalaupun di pesantren, kayak anak karya di pesantren nggak mungkin kan balik habis itu karya udahlah terserah Iya. kamu ngapain di rumah kan nggak mungkin kayak gitu kan pasti kan di rumah karya akan didik lagi kan seperti itu. Jadi saat anak di rumah ya itu kita yang pegang nih anak mau diarahin kemana gitu pendidikannya. Jangan tahu-tahu kita melepaskan ke sekolah gitu aja kan sekarang banyak yang kayak cari jalan singkat. Waktu itu jalan pintasnya anakku mau SMP guru-gurunya banyak yang nyaranin untuk di pesantren kan. Sayang Bu, anak ini tahfiznya bagus, itunya bagus. Nanti kalau misalnya sembarangan masuk sekolah, nanti semua agamanya hilang, gitu-gituin lah. Kalau pesantren kan nanti terjaga ini itu. Aku mutusin kan waktu itu nggak masukin di pesantren karena dia belum balik juga. Pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah aja, tapi pendidikan itu tanggung jawab saya juga. Jadi biarin aja dia saya masukin ke yang lain, nggak harus pesantren. Waktu itu aku bilangnya kayak gitu ke gurunya. Yang penting dia masih di jalan yang
sesuai dengan arahan ya, insya Allah mudah-mudahan gitu. Iya, aku setuju nih sama Kak Rahma tadi. Jadi memang kalau aku dulu pernah menganalogikan itu, rumah itu kayak laundry. Bersih-bersih ya. Bersih-bersih, bener. Jadi, seperti tadi kan awalnya Kak Rahma pernah bilang ya, kalau misalnya mau dimanapun itu bilang di sini kan ya udah bilang ya? Aku lupa. Barusan ngomong tadi, mau sekolah dimanapun, Kayak penting sekolah pendidikan di dimanapun rumah. ya yang namanya bullying, misalnya kan ada satu kekhawatiran kan Oh, kalau di sekolah negeri misalnya gitu ya, kan khawatir ada bullying, terus pergaulannya juga seperti apa gitu ya. Tapi, sebenarnya setelah kita masuk, itu nggak terlepas juga gitu, mau di sekolah di mana pun juga pasti ada yang namanya bullying, terus misalnya apalagi ya, ya kayak ya kayak tadilah gitu, misalnya bullying lah sekarang kalau yang lagi rame ya. Mungkin menganggap bahwa kalau misalnya di SD apa, SD bukan SD negeri gitu, SD swasta, tingkat bullying-nya akan lebih rendah, terus anak-anak akan lebih diperhatikan sama gurunya gitu, pelajarannya akan lebih diperhatikan. Memang itu ada juga sih ya, ada yang mungkin yang seperti itu gitu. Tapi maksudnya tidak selalu seperti itu. Terus misalnya berkata-kata kasar gitu kan ya, ternyata kan nggak selalu juga gitu pada saat ya saya ngerasain sendiri begitu. Anak saya sekolah Islam juga, pulang juga ya bisa aja ada oleh-oleh kayak gitu. Makanya saya suka omongan bilang apa itu? iya gitu, suka bilang kalau di rumah tuh kayak ya laundry gitu, udah pulang ke rumah ya bersih-bersih. Memang akhirnya rumah itu akan jadi apa ya, ya itu fondasi, akan jadi penguat buat anak-anak gitu. Trainingnya gitu tuh di rumah. Jadi sekolah itu mereka menghadapi dunia nyata, mereka diuji bagaimana kekuatan hasil training tadi udah berhasil belum? Belum berhasil berarti training lagi. Kadang lagi balik lagi ke rumah. Training lagi, pembekalan lagi, bimbingan lagi, itu di rumah lagi gitu. Maksudnya pada kenyataannya sebagai orang tua, sebagai ibu, kita nggak bisa terlepas begitu aja dengan apa yang dilakukan anak-anak di sekolah gitu atau pendidikan di sekolah. Karena kalau misalnya melepaskan di sekolah aja sama orang tua terus akhirnya menyalahkan, kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak sesuai yang kita harapkan pada anak-anak juga itu nggak fair banget gitu ya. Karena bagaimanapun juga sekolah dan orang tua adalah satu kesatuan yang kita sama-sama membentuk, membimbing anak-anak gitu. Lalu yang berkaitan sama tadi blueprint tadi gitu ya. Kalau aku juga sebenarnya bikin tuh Kak blueprint kayak gitu ya sama suami. Kurang lebih lah walaupun sifatnya kasar gitu dalam pengertian kita tidak membuat oh nama sekolahnya ke sini 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 gitu karena kan itu pastinya akan berkembang ya sesuai dengan keadaan di sini gitu. Nanti oh mungkin kita setelah dilihat oh ada sekolah ini yang sesuai nih sama kita. Tapi yang terpenting adalah pada saat membuat blueprint itu mungkin yang harus diingatkan oleh teman-teman itu adalah visi sama misi keluarga. Apa sih yang mau kita bawa untuk keluarga kita, visi dan misi keluarga kita seperti apa? Mungkin keluarga yang background-nya bukan marketing apa pengusaha gitu. Kayak Kak Rahma kan, pengusaha berjualan, entrepreneur pasti akan punya satu visi dan misi yang berbeda dengan misalnya orang tuanya yang guru gitu. Orang tuanya kedua orang tuanya guru, pasti punya sebuah visi misi yang berbeda lagi. Atau yang orang tuanya PNS atau yang orang tuanya pegawai kantoran. Itu kita sesuaikan sama visi dan misi kita, teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti akhirnya kita nggak gagap, nggak terbawa sama FOMO dan tren tadi. Karena ada tren, misalnya ada sekolah, bukan berarti salah gitu ya, tapi maksudnya jangan sampai akhirnya kayaknya kita nyekolahin anak sesuai sama tren aja lah gitu ini. Nanti SMP ini ngikutin begitu aja. Nah, di ujungnya biasanya akan kesulitannya di mana? Begitu anak lulus SMA. Lulus SMA, ini masuk mana ya kuliahnya ya? Padahal seharusnya pembentukan tadi ya, kalau Kak Rahma bilang pembentukan karakter, akhlak, tauhid, iman gitu ya. Anak itu udah mulai dari sedini mungkin termasuk juga itu tadi mau dibawa kemana visi misi keluarga kita mau jadi anak kita seperti apa, oh mau jadi penerus usaha gitu, anak kita bakal direncanakan bakal jadi penerus perusahaan gitu.
Kan nggak bisa nanti akhirnya baru mikir, ternyata nilainya pas-pasan gitu. Oh ternyata dia nggak suka marketing gitu. Karena nggak pernah dibiasakan di rumahnya gimana sih diajak berbelanja, gimana usaha berjualan tuh seperti apa kayak gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya kita suka luput gitu, suka terlupakan. Misalnya orang tua juga pengennya anaknya tuh nanti jadi guru gitu. Tapi mungkin anaknya justru ngeliatnya ibu sama bapak guru tapi kok sibuk banget sih, nggak pernah ngajarin aku gitu. Jadi yang tumbuh di mindsetnya dia justru berkebalikan. Nah nanti pada saat lulus, biasanya kan lulus SMA tuh kan milih penjurusan mau kuliah kemana gitu. Itu biasanya bingung. Ibu bapaknya punya cita-cita, kamu masuk marketing lah, masuk ekonomi, masuk finance misalnya gitu ya, masuk bisnis. Nah, anaknya nggak punya minat ke arah situ. Karena tadi home education-nya tidak terbangun dari visi dan misinya keluarganya. Misalnya ayah dan ibunya pengen berharap kamu jadi guru nanti, masuk apa sih sekarang? Kayak IKIP ya pokoknya itulah jurusannya guru gagal. Pede. Jadi anaknya nggak mau, aku maunya nggak suka yang kayak gitu, aku nggak mau jadi guru, nggak niat jadi guru gitu. Nah yang kayak gitu-gitu mungkin bisa mulai dari sekarang gitu teman-teman bahas sama pasangan, terus lalu pelan-pelan komunikasikan ke anak-anak, terus ajak anak-anak terlibat gitu. Nah itu kan tidak bisa diperoleh di sekolah ya. Tidak bisa diperoleh di sekolah gitu. Membangun hal yang seperti itu. Selain juga kan tadi membangun ketakwaan, karahmah. Di sekolah diajarin suruh sholat. Taunya sampai rumah, sholatnya di sekolah doang. Sampai rumah nggak sholat. Ya itu kan juga salah gitu. Jadi sebenarnya apa sih visi misi kita gitu sebagai keluarga, kita tuh mau dibawa kemana? Keluarga ini mau dibawa kemana? Anak-anak kita kan sebenarnya penerus keluarga ya teman-teman ya gitu ya. Legacy benar-benar. Legacy kita mau dibawa kemana? Anak kita mau dijadikan apa nanti gitu. Jadi jangan sampai akhirnya, apalagi kayak gini ya, kalau misalnya anak SMP mau ke SMA itu Kak, pengalaman saya, tapi temen aku nggak ada di sana. Nah yang kayak gitu-gitu tuh, kalau misalnya semoga ya, kalau misalnya kita bisa ngajak anak kita dari awal gitu, menanamkan bahwa visi misi keluarga kita tuh seperti apa sih gitu ya. Ayah sama bunda tuh berharap kamu pengen nanti tuh jadi apa selanjutnya tuh. Jadi kita membangun mimpi bersama gitu. Jangan membangun mimpi hanya ayah dan bunda, tapi kamu enggak. Tiba-tiba kamu harus masuk sekolah bisnis, ya kan enggak gitu gitu. Ya harus diajak dari awal, dikenalin gitu. Nah yang kayak gitu-gitu mungkin itu bukan kita peroleh di sekolah gitu. Jadi ya seperti yang Kak Rama sampaikan tadi, Ustadz Hari juga sempat menyampaikan bahwa yang penting adalah home education-nya, apa yang kita bangun di rumah. Karena di rumah itu tadi peletak pondasi, lalu juga laundry, apa sih bahasanya ya? Membersihkan diri, tazkiyatun nafs. Ngasih imunitas lagi suntik lagi sini. Jadi rumah sakit membangun imunitas. Nah, jadi memang rumah itu segala ada ya. Semoga konselor juga. Kalau pulang, mama tadi aku di sekolah. Gurunya galak. Ini. Penyedia cheerleader gitu kan. Nah itu jadi maksudnya jangan sampai ya semoga nih ya kalau misalnya dari apa yang kita bahas hari ini, dari obrolan kita nih teman-teman agak kebayang nih nanti yang masih jauh-jauh nih masukin anak sekolah jadi udah mulai kebayang, oh jadi kita mau apa ya gitu. Jadi jangan lihat dari dapat brosur, lihat angkanya, wow puluhan juta, wow. Insya Allah ada rezekinya mudah-mudahan. Tapi itu salah satu usaha ya teman-teman, salah satu usaha yang bisa kita. Kalaupun enggak, bisa tadi ke Karahma lagi, kembali lagi ke home education. Oh tapi pengennya ini kayaknya aku nggak bisa nih, misalnya masukin sekolah sekolah swasta, sekolah negeri. Tapi pengennya dia tahfiz. Nah sekarang banyak misalnya rumah tahfiz, apa gitu banyak. Jadi tetap kita harus punya satu tadi blueprint ya Karahma ya, mau nggak mau ya. Sesuaikan sama visi misi kita, blueprintnya apa, visi misi keluarga lah ya terutama. Jadi jangan sampai akhirnya
Ya itu, pas udah di ujung anak udah betah, udah leha-leha, udah lehe-lehe, udah kebayang dia juga punya cita-cita gitu kan. Akhirnya merasa, "Aduh aku sekolah karena terpaksa gitu, aku kuliah karena terpaksa, orang tuaku pengennya aku meneruskan bisnisnya," kayak gitu. Beda lagi mungkin kalau background keluarganya misalnya dua-duanya ibu bapaknya dokter di medis, kan pasti akan beda lagi gitu. Gitu kurang lebih ya teman-teman. Kak Rahma, menurut Kak Rahma gimana? Ini nih pendapat aku ya dan pengalaman yang coba aku lakukan selama ini tuh begitu. Jadi mengenalkan blueprint, mengenalkan visi misi, walaupun bahasanya nggak ngomong visi misi sama anak-anak. Sih ngomongnya ke depannya. Soalnya aku juga kalau misalnya sama suami, kalau misalnya tahu-tahu visi misi keluarga kita itu apa? Kamu nih Kabur. masuk IP. Datang-datang nanya misi-misi. Ya, Waktu itu pernah visi-misi kayak keluarga gitu. kita apa? Apa sih ini kamu masuk mana sih? Masuk komunitas apa? Akhirnya diperhalus. Tujuan kita berkeluarga apa goalnya? Nah itu baru. Iya, Jadi betul waktu itu aku betul. pernah ikut seminarnya Ustadz Aat. Ya itu ayah itu yang Kepala nentuin sekolah. blueprintnya. Jadi misalnya kalau misalnya dia sibuk, cukup tanya aja, ini mau dibawa kemana anak-anak? Arsiteknya itu bundanya gitu ya. Jadi penyedianya. Jadi cukup tanya itu aja, satu itu aja. Mau dibawa keluarga ini, mau dibawa keluarga kemana? Mau dibawa ke surga katanya gitu. Jadi manusia yang bertakwa masuk ke surga, itu kan visi kan. Akhirnya terus udah cukup sampai situ aja. Kalau misalnya udah nggak maksudnya terlalu sibuk gitu. Bundanya gitu waktu itu Ustadz Aat bilangnya. Waktu itu aku ikut seminar di sekolah anakku. Tahun terakhir dia tuh SD. Jadi bundanya yang maju turun tangan karena bunda itu arsitek peradaban, dia yang pensuplai semuanya. Dia itu udah toko material katanya. dia yang arsitek tapi blueprintnya tetap dari suami gitu. Jadi buat para istri yang merasa galau, aduh suamiku kayaknya susah diajak ngomong aja. Tujuannya apa? Goalnya apa? Udah gitu aja. Udah itu yang dipegang. Iya betul, kalian tidak sendiri gitu. Jangan dikira kita begitu mudahnya membahas tentang visi misi, iyalah. Oh tentu tidak. Berapa kali pertemuan tuh. Makanya jangan ujuk-ujuk masuk IP atau visi misi keluarga kita apa? Bujar langsung, ngapain sih kamu apa-apaan? Iya, benar. Jadi gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen dan share. Di share ya boleh ya. Subscribe salah. Kalau subscribe udah, nyalakan loncengnya, notifikasi apa sih? Aduh, gitu ya teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, share lah ke teman-teman kalian. Teman-teman kalian. Bismillah. Semoga bermanfaat, semoga kita sampaikan bisa apa ya? Bisa diterima, bisa ditangkap dan dipahami gitu. Kalau nggak setuju boleh banget. Iya. Kalau nggak setuju boleh sampaikan di kolom komen. Mungkin kita juga salah kan ya Kak ya? Mungkin kita juga salah. Kita perlu disampaikan hal-hal yang lain juga, hal yang benar gitu. Gitu deh teman-teman, karena sudah 30 menit lebih. Kita akhiri dulu perjumpaan kita sampai di sini Kak Rahma. Insya Allah kita ketemu lagi di beranda kita nanti. Apakah akan ada lagi? Insya Allah semoga ya. Insya Allah ada lagi. Terus boleh banget kalau yang punya usulan tema bahasan atau pengen tolong dong bahas tentang ini gitu. Sampaikan di kolom komentar juga teman-teman ya. Oke deh kalau gitu. Kita cukupkan sampai di sini Kak Rahma. Oke, terima kasih Kak Ria, terima kasih teman-teman. Maaf lahir dan batin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.